kami dengan darah-Mu dan pasukan malaikat-Mu. Pagari Tuhan, pagari kami. Buat kami mengerti apa yang Kau ingin sampaikan pada petang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, roh hikmat, wahyu, dan pengertian turun di tengah-tengah kami. Demi nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amen, 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 amen. Silakan duduk saudara. 2 Tawarikh pasal yang ke-29. Kita akan teruskan ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-11. Terutama nanti kita akan lihat pada ayat yang ke-11. 2 Tawarikh 29, lihat mulai ayat yang keempat. Kemarin sudah kita bicarakan ayat yang ketiga, kita sambung ayat yang keempat. Yang mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran kesulitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Ayat 11, ini yang kita mau pelajari hari ini. Dia berkata begini, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lagi saya mau ulang, dia berkata, anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Dia berikan penekanan di perkataan jangan kamu lengah. Alasannya apa? Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Alkitab berkata banyak yang dipanggil, tapi apa? Sedikit yang dipilih. Biasanya ketika orang sudah merasa dipilih Tuhan, ada rasa aman dalam dirinya. Dia berkata, aku termasuk orang pilihan. Ada banyak yang Tuhan panggil, hanya sedikit yang dipilih, dan aku termasuk orang pilihan Tuhan. Orang yang merasa dipilih Tuhan, bahayanya adalah dia merasa aman. Dan dia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik, dan tidak akan pernah terjadi pergeseran apapun. Tapi Hizkia memberikan peringatan kepada orang-orang Lewi. Jangan kamu lengah. Alasannya, kamu telah dipilih Tuhan. Justru karena kamu dipilih untuk berdiri di hadapannya, melayani Dia, Dia berkata, jangan lengah. Jangan merasa bahwa kedudukanmu sebagai orang pilihan itu sesuatu yang aman,
dan dijamin kekal selama-lamanya. Justru karena kita orang pilihan dan kita dipilih untuk berdiri di hadapan Tuhan dan melayani Dia, posisi kita sebetulnya rawannya luar biasa. Karena ada waktunya Dia muncul sebagai api yang begitu penuh dengan kemuliaan. Tapi tidak jarang Dia merupakan api yang menghanguskan. Ada banyak orang tidak menyadari kedudukan yang sangat rawan ketika kita masuk dalam daftar orang-orang pilihan Tuhan. Masalahnya kita diminta berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita ini bangsa yang hidup di abad 21. Tidak lagi hidup di abad-abad yang lalu, di mana sistem kerajaan begitu kuat. Sehingga orang tidak punya gambaran betapa berbahayanya sebetulnya berdiri di hadapan raja. Kalau raja itu raja yang absolut, bukan cuma raja yang karena simbol, tapi absolut, itu berbahaya sekali. Sebab hukum itu adalah dirinya sendiri. Dia bisa berkata, bunuh, mati. Tidak ada perbantahan apa-apa. Dia bisa berkata, naik pangkat, naik pangkat. Itu apa yang dia katakan absolutnya luar biasa. Nah di sini loh saudara, orang tidak bisa mengerti bahwa kalau kita dipilih Tuhan, termasuk orang yang pilihan Tuhan, dan tugasnya berdiri di hadapan Tuhan, posisi kita tidak aman-aman banget saudara. Tapi yang kedua, mengapa Dia berkata jangan lengah? Dan ini yang saya mau ajak kita lihat bersama-sama malam hari ini. Kalau kita ini berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Raja, kita harus mengerti apa yang Dia mau. Dan Tuhan kita ini Tuhan yang bukan seperti robot atau komputer yang didesain mati dan kaku. Dia Tuhan yang punya selera, punya perasaan, dan punya kehendak. Mengapa kita mesti waspada dan tidak boleh lengah? Sebab sewaktu-waktu Dia bergerak, Anda harus mengerti. Berdiri di hadapannya untuk melayani Dia, itu benar-benar anugerah. Tapi yang Hizkia katakan itu benar, jangan lengah. Saya beri contohlah acara yang kita atau pengalaman kita dalam minggu ini. Anda yang full time, yang pagi dan sore, mungkin punya pengalaman sedikit lebih lengkap dibandingkan dengan yang hanya ikut sore. Berapa kali sebetulnya saya tidak khotbah? Ya kan? Beberapa kali dia buat intervensi sampai nggak bisa khotbah. Nggak bisa. Senin misalnya. Apa yang terjadi? Saya nggak khotbah. Bukannya tidak mau khotbah. Saya punya sesuatu di sini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya mau sampaikan ini. Tapi ketika tiba-tiba Dia bergerak berbeda. Kalau kita lengah, kita cut yang Dia mau. Bayangin kalau Anda hidup dengan aturan liturgis. Nggak ada peluang buat Tuhan kerja sama sekali. Padahal saat-saat seperti itu, mungkin tidak semua kena. Tapi akan ada banyak orang tertolong banget. Karena Tuhannya sendiri hadir. Apa bandingannya sih? Pengetahuan yang saya ajarkan dengan pengalaman ketemu Tuhan sendiri. Tidak ada bandingannya. Ya kan? Saya dipilih berdiri di hadapan Tuhan. Saya punya kewajiban melayani Dia. Bukan saya biarkan Dia di tempat, saya berbuat semaunya. Nggak bisa. Tugas saya hanya mengabdi ke Dia. Apapun yang Tuhan mau, saya lakukan. Dan tiba-tiba setiap kali berubah. Tadi pagi misalnya, session kita yang pertama,
Hilang kan? Apa yang saya katakan? Nanti. Bahan saya masih banyak sebetulnya. Tapi minimal saya masih punya peluang lagi lah untuk menyelesaikan tugas bahan yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tapi tadi pagi hilang aja. Mendadak ada hadirat yang beda banget. Nah, saudara merasakan. Kalau saya lengah, tidak peduli dengan yang saya layani, saya khotbah aja. Pokoknya kan bahannya saya harus sampaikan. Saya masukin aja. Berguna nggak? Sedikit. Tapi sebetulnya saya tidak melakukan dengan pengabdian kepada Tuhan saya. Seorang raja bergerak, jongosnya ini ikut bergerak. Kalau setiap kali dia berkata, aku mau berhenti, dia harus ikut berhenti. Dia berkata, nggak bisa Tuanku, harus terus. Dia berkata, penggal yang ini gantiin orang lain. Saudara tahu berapa banyak, berapa kali tanpa sadar kita mencoba mengendalikan Tuhan? Bukan niatnya mengendalikan, tapi tidak ada kewaspadaan. Lengah kita. Lengah. Malam ini misalnya. Malam ini. Oke. Tiba-tiba. Saya tahu ada sesuatu. Ada struggle di alam roh. Oh, saya ngerti. Dari sejak kami berangkat. Dada ini seseknya luar biasa. Kayak susah. Kayak nafas itu. Kenapa ya? Aduh, gak tahu lah. Anak-anak yang di semobil dengan saya, bahasa roh terus. Dari tadi sore sebetulnya. Berat, ada kayak sesuatu yang berat. Saya ngerti di alam roh ada struggle, ada pergulatan biasanya. Ada peperangan. Saya coba ikuti. Saya bilang, oke, kita hanya bisa sampai di level tertentu. Lalu beberapa datang ke saya, anak-anak saya datang beritahu apa yang dia rasakan. Saya coba timbang, saya tanyain Tuhan, bagaimana ini? Dia berkata, kamu tidak bisa melebihi level ini. Jadi kalau kamu tunggu sampai seperti Senin, tidak akan terjadi. Oke, di level ini aku mesti ngapain? Dia berkata, ngajar firman. Berapa lama saya nggak tahu. Tapi dia berkata, kamu sampein firman, ajari mereka ini. Saya hanya jongosnya. Saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Saya bisa ngerti. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, hal seperti itu berlaku. Kalau Anda ingin sungguh-sungguh mengabdikan dirimu kepada Tuhan, be flexible with God. Anda harus fleksibel dengan Tuhan. Dia mau gerak kemana, diperintah apa, lakukan. Dan seringkali Anda akan salah mengerti orang berkata, pelin-pelan orang ini. Sehari ngomong begini, besok berubah lagi. Ya, bisa tuh. Dan seringkali dalam kehidupan kita bergerak itu, ada begitu banyak penyesuaian yang dia buat. Ingat loh, dalam sebuah pertempuran, kalau Anda bergerak seperti yang diteorikan, konyol. Kehebatan sebuah pertempuran adalah kalau kita bisa buat gerakan-gerakan yang mengelabui musuh. Kelihatannya ke kanan, tahu-tahu belok ke kiri. Tidak akan pernah diduga. Dan Tuhan bergerak seperti itu, saudara. Kalau Anda ingin memenangkan pertempuran di akhir zaman, layani Tuhan dengan sikap hati yang fleksibel. Ikuti persis apa yang dia mau. Tajam. Belajar. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Ada banyak manuver-manuver yang dia buat. Dan dia berkata, kamu jangan lengah. Sebab sewaktu-waktu dia bergerak.
Ada waktunya dia berkata diam. Diam aja. Ada waktunya dia berkata gerak. Dan kita bergerak. Dan kalau itu terjadi, saudara, itu luar biasa. Hidup orang percaya seperti peselancar. Siapa yang tidak tahu selancar? Itu orang yang pakai papan selancar, naik di atas apa? Ombak. Tahu caranya. Saya itu bukan peselancar. Berenang pun tidak. Bisa berenang sih. Nggak tenggelam. Tapi nggak lebih dari itu. Saya bukan peselancar. Dulu saya hanya berenang kayak batu. Masuk, tenggelam. Bum, 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 bum. Lama-lama saya belajar juga. Sekarang saya belajar berenang. Peselancar, dia akan kayuh selancarnya dengan tangannya. Dia berenang. Dia tiduran di atas papannya. Dia kemana? Menuju ke tengah laut. Apa yang dia tunggu sih? Hah? Ombak. Ombak yang seperti apa? Ombak yang dia harus nilai cukup gede untuk membawa dia kemana? Ke pantai. Di situ jangan lengah. Kalau engkau lengah, engkau salah pilih ombak. Engkau naik di ombak yang ketinggiannya atau kegedenya itu berbeda. Saudara tidak akan sampai ke pantai. Kalau tiba-tiba engkau tertidur, gawat itu. Kalau saya buat cerita, tak datengin ikan hiu 15. Supaya panik dikit. Ada ombak tertentu yang dia harus tunggu. Selama ombak itu belum muncul, dia sabar diombang-ambingkan oleh air. Dia mesti tunggu, dia tahan ombak-ombak kecil. Dia terus terobos ombak kecil berlawanan arah. Sampai dia lihat ombak besar. Dan dia berkata, ini yang aku tunggu. Dan begitu ombaknya datang, dia naik di atasnya. Dan dibawa oleh ombak itu sampai ke pantai. Dengan Tuhan, Hizkia berkata, jangan lengah. Jangan lengah. Seringkali cara kita melayani Tuhan berdasarkan yang kita mau. Kita mimpin pujian, kita apa. Kebiasaan saya begini. Dan kita berteori banyak. Jangan lengah, saudara. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kau akan mengerti dia Tuhan yang punya perasaan, dan seringkali ada moodnya. Kalau moodnya lagi sesuatu, lebih baik diikuti. Kalau Anda bergerak ke arah yang berbeda, engkau tidak akan jumpai apa-apa di sana. Dan ini bagian yang seringkali tidak disadari. Dengar baik-baik, saudara. Apa bedanya kekristenan dengan yang lain? Yang lain Anda bisa pakai buku, kitabnya, Anda ikuti. Oke, katanya. Kekristenan sejujurnya, dasarnya hubungan pribadimu dengan siapa? Tuhan sendiri. Saya mau tanya, kalau Anda berkata pada saya, Pak, saya boleh nggak jadi sopir pribadi Bapak, misalnya gitu ya. Oke. Aturannya apa, Pak? Aturannya ya ikut kemana saya suruh. Dan bawa kemana saya mau pergi. Dan senyetir dengan irama dan ritme dan gaya yang saya suka. Jangan yang kamu suka. Lalu apa lagi, Pak? Nanti kamu akan tahu. Karena tidak mungkin saya cerita semua kepribadian saya kepada orang itu, kepada Anda. Betul nggak? Jadi ketika Anda mulai ikut, Anda pegang mobil saya, pada detik itu saudara mesti kenali kepribadian saya. Belajar dikenali. Kalau tidak, Anda sembarangan. Saya nggak akan suka. Oh ya, namanya aja sopir pribadi. Khusus melayani pribadi saya.
Kalau Anda perusahaan, mungkin lebih gampang tuh. Karena perusahaan ada aturannya. Tapi kalau sudah personal sekali, lain tuh. Lain. Ya kan? Sesuatu harus Anda ketahui. Anda gali betul tentang orang ini. Gak main-main tuh. Karena itu sudah pribadi sekali. Saya punya teman konglomerat, saudara. Ini orang doyan ngobrol. Kalau tidur itu paling sore jam 2 pagi. Itu paling sore itu. Sering kali jam 4 pagi. Ini orang ajaib. Kami cukup dekat. Saya kenal dia sudah hampir 20 tahun. Dan sekian tahun tidak berhubungan. Tiba-tiba tahun lalu ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatinya. Kemudian dia hubungi saya lagi dan kami langsung nyambung dekat lagi. Orang ini punya banyak pengawal. Nah, saya tahu semua sopirnya itu dari kesatuan apa. Dan memang dia dapat pengawalan seperti itu, dia minta resmi. Asik juga kalau kumpul dengan dia. Sekarang saya tambah tua, suruh tidur jam 2 saya nggak kuat. Jadi setelah dia jam 1 saya sudah pamitan. Dia bilang, "Bapak kok masih sore kok enggak kok Pak, enggak sore nih, sudah pagi." Dia berkata, jam 1. Dia bilang masih sore. Kalau Anda tahan jam 4 dia suka. Dia bisa buatin Anda cappuccino. Sampai muka cappuccino semua jam 4 pagi. Asik sih. Saya kalau ngobrol dengan dia dari hal rohani sampai politik antar negara. Saya ini ngerti banyak, saudara. Banyak lah. Suka saya. Beberapa kali kami pergi gitu ya. Dia jemput saya di Semarang. Pakai jet pribadi. Mau ke Malang kan, saya bilang, kan mampir Semarang dong Pak. Malah dari Jakarta kan. Saya bilang, ya tak dihampiri pakai jet pribadi. Jas, Fokker 100 gitu. Nggak ada orang lain sih. Dalamnya mewah banget. Ya buat saya sih sekedar pengalaman saja, asik lah. Buat diceritain anak cucu menarik, saudara. Daripada anak saya kelihatannya keren, nggak pernah naik jet pribadi. Dia punya jet kecil-kecil di rumah. Tapi dia janji akan beliin papahnya jet pribadi. Kelak kalau dia sudah dewasa, saya pegang janjimu. Don't lie to me. Dari semua pengawalnya, ada satu saya nggak mau sebut namanya. Orangnya asik banget. Itu orang. Kalau kami pas meeting penting, saudara. Meeting gitu ya. Handphonenya dia nggak mau bawa. Dia kasihin pengawalnya. Itu handphone pribadinya. Dia kasih ke pengawalnya. Jaga di luar. Nanti tiba-tiba ya, dia masuk di pengawalnya. Pak, RI berapa? Itu badannya begitu, RI berapa? 15, 30 kan bisa toh. RI itu apa? Rakyat Indonesia. Oh, main begitu. Bisa tuh. Ada kepercayaan tinggi. Dan orang ini ngerti moodnya bosnya. Dia minum obat apa, dia ini apa, modelnya, semua dia tahu. Dia bawa senjata, dia tahu. Tugas dia ngawal. Tapi dia ngerti yang dimauin bosnya. Ngerti banget. Ngerti banget, saudara. Apa yang bosnya mau, dia tahu. Manusia aja bisa begitu. Dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau dari kita. Mengenal dia. Kalau ada orang-orang yang bisa mengenali dia, hatinya bahagia banget. Saya masih ingat sekian tahun lalu, Roh Tuhan mulai melawat gereja ini. Banyak kegerakan terjadi sejak itu.
Satu kali saya lagi sendiri dengan Roh Kudus. Dia mulai buka hatinya, dia mulai cerita dirinya. Dan dia berkata begini, banyak anak-anakku yang mau buka hati ke hati dengan aku. Dia bilang, aku suka. Dia bilang, aku suka kamu. Saya ini sebetulnya, saudara, nggak masuk itu kan. Sekitar tahun lalu saya pernah di Ungaran 3 hari. Tuhan mau saya 3 hari di sana. Hari pertama, saudara, hadirat Tuhannya luar biasa. Begitu duduk masuk di ruang Elisa itu, masuk, banyak orang bilang itu banyak setannya, Pak. Betul sebetulnya. Masuk, tapi saya nggak diganggu sama sekali. Mungkin sudah diusiri malaikat. Mikir. Anaknya bos mau datang, lu kagak di sini. Gitu kira-kira. Hadirat Tuhannya luar biasa. Hari kedua pagi-pagi, saya lagi nyembah. Dibuka semua hidup saya. Dibuka. Ditunjukkan semua ketidakberdayaan dan jeleknya saya. Saudara tahu? Nilai saya itu, kalau dihitung persis ya, cuma 3. Dari kualifikasi Tuhan itu, nilaiku cuma 3. Jadi saya tidak pernah berkata bahwa saya ini orang baik, saudara. Di depan Tuhan itu, nilaiku cuma 3. Semua kita ini sebetulnya tidak ada yang baik. Yang ngomong siapa? Yesus. Saya baik, Pak, bohong. Kata Yesus, tidak ada manusia yang baik. Yang baik hanya Tuhan saja. Benar. Jadi kalau Anda berkata, saya ini baik. Enggak baik tuh. Tambah jahat banget tuh. Berani nantang perkataan Tuhan, kan kurang ajar tuh namanya. Sampai saya bilang begini, Tuhan, nilaiku cuma 3. Kenapa aku dipilih? Ada banyak orang lebih baik dari aku. Saya masih ingat hari itu Tuhan ngomong sama aku. Karena aku mau kamu, nak. Itu aja. Dan nangis, saudara. Apanya? 3. 2 hari yang lalu ada anak Tuhan, orang Indonesia. Masih muda, 17 tahun mereka. Kuliah di Australia, di Sydney. Dia kirim email ke ibunya, terus di forwardin ke saya, di SMS-in ke saya. Dia lagi gak mikir apa-apa. Tiba-tiba Tuhan berkata gini, aku mau tunjukkan hambaku. Dia lihat sebuah raja wali gede gitu. Matanya tajam tapi teduh. Dia ngelayang. Dan tiba-tiba dia bilang, Tuhan, ini siapa? Terus dia lihat wajah saya. Dan Tuhan berkata, satu yang aku suka dari dia. Kemanapun aku bawa dia, dia tidak pernah mengeluh. Dia ngikut. Saya beritahu ya saudara ya, kalau Tuhan suka dengan satu orang, jangan pikir atau mimpi bahwa dia sempurna. Ada sesuatu atau lebih dari satu dari hidup orang itu yang sampai membuat Tuhan terpikat. Itu cukup. Saya mau tanya, kalau siapa yang pernah, jujur ya, siapa yang pernah jatuh cinta dengan seseorang? Coba katakan. Jujur. Kalau suami istri gak angkat tangan, saya tak liatin lagi. Lu ngapain? Saya dipaksa, Pak. Itu Siti Nurbaya namanya. Saya mau tanya, entah jadi entah tidak, itu adalah nasib masing-masing. Bertepuk sebelah tangan atau menepuk apa itu? Air di apa, gitulah ya istilahnya. Saya mau tanya, seseorang yang membuat Anda jatuh cinta itu orang sempurna tidak? Enggak tahu. Semuanya cantik banget enggak? Jujurnya. Waktu pertama sih Pak kelihatannya, lama-lama kok enggak juga ya. Loh iya toh? Bener gak? Tapi selalu ada 1-2 hal dari orang itu yang muncul dan Anda terpikat. Betul? Tuhan itu sama. Kalau sampai ini ada orang,
datangin Anda. Lu goblok banget tuh sama begituan kok lu suka. Ngomong begini, belajar sopan ya. Kamu tidak tahu hatiku. Kamu boleh nilai apapun, tapi yang ini dari dia, itu kena di hatiku. Ngerti ya saudara? Ya kan? Tuhan sama loh. Nilaiku cuma 3. Siapa bilang saya orang baik? Enggak. Kalau sampai ada sampai hari ini, selalu dalam hidup Anda, ada itunya loh. Sesuatu yang membuat Tuhan. Dia bilang, aku mau kamu. Aku mau kamu. Saya baca SMS teman saya ini. Saya nangis sih. Saya bilang, Tuhan, aku toh bukan orang sempurna. Tapi yang begini cukup membuat aku mengerti. Hati dan perasaanmu terhadap aku, itu segala-galanya. Amen, saudara. Buat saya hal-hal begitu penting karena kita nggak pernah bisa ngerti sih di depan Tuhan kita seperti apa. Dan buat saya suka setiap kali nyembah dan ada hadirat yang ajaib banget muncul. Buat saya itu segala-galanya. Sebab perlu sebuah perkenan Tuhan untuk hadirat dan keberadaannya dinyatakan di tengah-tengah kita. Satu kali Roh Kudus berkata pada saya, dia bilang, tidak banyak anak-anakku yang mau seperti yang kamu buat. Nah, dia berkata, aku akan dandani kamu, nak. Aku akan dandani kamu. Aku buat jadi berbeda. Sejujurnya sejak hari itu, hidup saya berubah, saudara. Hidup saya berubah. Secara apapun, semuanya berubah. Semuanya berubah. Sampai hari ini. Kita orang yang dipilih Tuhan. Jangan lengah. Jangan lengah. Anda dipilih bukan karena engkau sempurna. Enggak. Ada 1-2 hal dalam hidupmu, kalau itu bisa memikat hati Tuhan, itu cukup, saudara. Aneh. Saya ketemu banyak orang besar dengan semua keanehan dan kelemahan dan banyak hal dalam hidup mereka. Ajaib. Kok Tuhan suka? Bukan karena dia sempurna. Sejak 2 tahun lebih terakhir ini saya jadi anaknya Pak Yusak Cipto. Saya masuk dalam hidupnya dia. Dan apa yang beliau katakan itu betul. Dia bilang, aku ini orang jelek. Aku ini tidak sempurna. Tapi ada 1-2 hal dalam hidupku yang Tuhan berkata, aku suka itu. Yakub itu penipu nggak, saudara? Tukang jegal nggak? Tuhan cinta nggak? Apanya? Cuman 1. Dia menghargai yang dari Tuhan. Itu aja. Dia menghargai yang dari Tuhan. Esau punya banyak hal yang positif. 1 yang Tuhan benci gak suka. Dia merendahkan apa yang dari Tuhan. Ada hal yang tiba-tiba bisa nyakiti dia. Tapi ada hal yang tiba-tiba bisa kita berkata, hei, Tuhan suka. Di mana keadilannya, Pak? Keadilannya ada di Dia, Pencipta. Jangan pernah tanya keadilan yang equal, yang persis sama. Nggak ada itu. Mutlak di Dia. Dia patokannya. Dia mau goyang kemanapun. Itu haknya sebagai pencipta. Kalau bisa kelihatan dari hidupmu 1-2 hal yang membuat hatinya terpikat, hidupmu akan berbeda, saudara. Tapi justru kalau ada hal yang lain bagus, 1-2 hal itu membuat luka di hatinya, gawat loh. Tiba-tiba nggak ada apa-apa. Amen, saudara. Perhatikan. Dalam hidup kita bisa
muncul orang seperti Ratu Wasti yang oke semua, dan tiba-tiba satu peristiwa dia bilang tidak ke raja. Nasibnya berubah. Nasibnya berubah. Seringkali nasib hidup seseorang ditentukan hanya oleh sebuah kejadian, satu kejadian yang dia tidak tahu itu adalah lembah penentuan dalam hidupnya. Dia berkata, jangan lengah anak-anakku, kamu dipilih berdiri di hadapan Tuhan untuk melayani Dia. Amin, saudara. Tutup Alkitabmu. Malam ini Engkau mengubah lagi hidup kami, buat kami kenal Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berkata, amin. Silakan terus. 2 Tawarikh 31. 2 Tawarikh 31. Ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. 2 Tawarikh 31. 2 Tawarikh 31. Ayat 20 dan ayat yang ke-21. Demikianlah perbuatan Hizkia dan seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari siapa? Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya apa, saudara? Berhasil. Pasal 32 ayat yang pertama, sambungannya aneh sekali. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, Raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat apa? Merebutnya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya sejak minggu pertama, terutama pagi hari, Tuhan bawa kita belajar tentang bahaya yang namanya persepsi. Di Matius 25 digambarkan ada 3 orang hamba yang ketika tuannya akan pergi, masing-masing diberi 5, diberi 2, dan diberi 1 talenta. Yang diberi 1, kemudian Alkitab berkata dia menguburkan talentanya dan tidak mengerjakannya. Ketika tuannya datang, dia berkata, aku tahu engkau tuan yang kejam. Kata tahu itu saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, dari satu kata yang artinya sebetulnya juga persepsi. Suatu pandangan, cara pandang, cara melihat, sudut pandang, persepsi, perception. Hidup kita ini punya persepsi akan segala sesuatu, baik tentang kebenaran maupun juga tentang orang. Seberapa yang kita terima, seberapa yang masuk dalam diri kita, itulah yang menghasilkan persepsi. Kita memandang, kita melihat, kita menilai berdasarkan yang kita lihat, yang kita dapat. Dan anehnya si tuan itu tidak membantah perkataan yang mengatakan bahwa dia kejam. Dan dia malah berkata, jadi kamu sudah tahu kan, gua begini, aku begini.
Artinya saudara itu mendapat apa yang sebenarnya engkau percayai di dalam hal urusan berkat dan sebagainya. Tetapi persepsi-persepsi tentang hal-hal yang lain yang kalau salah, itu akan fatal akibatnya. Satu di antaranya kita membaca sebuah kisah hari ini. Bagaimana seorang raja yang ajaib banget. Dia membaca Taurat, dia membaca firman Tuhan. Dan untuk pelaksanaan firman itu, bagaimana firman itu dinyatakan pelaksanaannya bagaimana? Dia mencari Tuhan. Dia bukan orang gegabah. Dia kembalikan ke Tuhan. Nah, kita berkata dia lakukan dengan segenap hati. Dan karena dia lakukan dengan segenap hati, Alkitab berkata, Tuhan membuatnya apa? Berhasil. Rahasia keberhasilan adalah ketika kita mendengar pesan Tuhan, perintah Tuhan, dan sampai kepada pelaksanaannya. Karena antara janji yang dia berikan kepada kita dengan pelaksanaannya itu berbeda. Dalam pengertian ada jarak, ada jembatannya. Dia berjanji begini, untuk sampai kepada pelaksanaannya ada jembatannya. Jembatannya adalah pengertian untuk bagaimana caranya melaksanakan pesan Tuhan atau menerima janji Tuhan itu. Dan Hizkia dengan brilian sekali, dia tidak langsung menganalisa dengan cara berpikirnya, tapi Alkitab berkata dia mencari Tuhan lagi. Dia kembali ke Tuhan, dia tanya Tuhan, dia lakukan dengan segenap hati, dan Tuhan membuat dia berhasil. Dan yang menarik sebetulnya, ini yang kita tidak punya persepsi yang utuh seringkali. Orang Kristen seringkali berpikir, waktu kita sudah mengerjakan semua yang dia perintahkan, hidup kita akan aman. Kita akan diproteksi Tuhan sempurna, dan jadi the untouchable, orang yang tak tersentuh oleh apapun. Tapi firman berkata di pasal 32, setelah semua peristiwa yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan Hizkia, justru musuh datang menyerbu. Betul kan, saudara? Ketika daftar kesetiaan dan ketaatan Hizkia sampai pada puncak-puncaknya, dia lakukan semua dengan setia, dengan ketaatan yang sempurna. Justru firman berkata, musuh datang menyerbu. Seringkali kita berasumsi, kita punya persepsi, orang yang mengalami serangan adalah orang yang pasti salah di hadapan Tuhan. Ternyata tidak selalu demikian. Raja Hizkia menunjukkan ketika daftar kesetiaannya begitu panjang, begitu banyak, dia menunjukkan kesetiaan yang luar biasa dengan semua yang dia kerjakan. Alkitab mengatakan musuh datang menyerbu. Ada kalanya hal seperti itu memang terjadi. Seringkali saya berasa ada masa-masa di mana kita diberikan ketenangan oleh Tuhan. Tapi kalau sudah begitu tenang dan kelihatannya semua begitu baik dan bergerak cepat naik ke atas, hati saya berdebar-debar sebetulnya. Karena dapat dipastikan, setelah rangkaian penunjukan kesetiaan dan ketaatan kita, dalam waktu yang tidak lama, musuh pasti akan datang. Kenapa? Simple. Musuh tidak akan pernah membiarkan kita tenang dan membangun kekuatan tanpa terganggu. Tapi juga bagi pihak Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita tanpa jadi orang-orang Kristen yang terlatih.
Kita berkata sengaja Tuhan biarkan beberapa suku tinggal di sekitar orang Israel. Tujuannya melatih mereka yang belum pernah mengalami perang Kanaan. Mereka punya sparring partner untuk berperang dengan baik. Jadi kepentingan setan melemahkan kita, caranya itu persis sama dengan kepentingan Tuhan melatih kita berperang. Jadi saya mau beritahu kabar yang kurang baik buat daging kita. Ada semacam konflik yang terus dibiarkan dipelihara Tuhan. Dan tidak akan dicabut seumur hidup kita. Modelnya bisa macam-macam. Tapi tujuannya untuk mendidik kita. Dan membuat kita jadi orang yang makin kuat. Amen. Saya ceritakan beberapa hari yang lalu. Atau kemarin tepatnya. Ada seorang yang harus melintasi sebuah jalan. Dan Tuhan berkata, kamu harus lewati jalan ini. Dan ternyata ada sebuah batu gede sekali, batu besar. Dan dia berkata, aku harus bagaimana Tuhan? Dia berkata, kamu harus singkirkan batu ini. Dan kamu lewati jalan ini. Dan dia berusaha. Dia dorong, dia tendang, dia tekan lagi, makin ditendang. Sakit kakinya, dia dorong, dia dorong, dia dorong. Mungkin berbulan-bulan. Mungkin setahun. Dia coba, dia coba, dia coba, dia coba. Tanpa disadari. Upaya mendorong, mencoba, menekan, mendorong itu. Tanpa dia mengerti. Dia sedang melatih kekuatan ototnya. Ada sebuah titik di mana Tuhan berkata. Dia kuat sekarang. Dan waktu Tuhan berkata, kamu kuat. Dia dorong, tidak bergerak juga batunya. Tahu yang dia buat? Tuhan berkata, ini batu gampang. Diulurkan tangannya. Terguling batunya. Dia berkata, Tuhan, begitu gampang, kenapa enggak tahun lalu? Ogah, kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Ini kan cari perkara. Memang. Buat apa? Tuhan berkata, lihat ototmu, lihat badanmu, lihat kakimu. Engkau jadi kuat sekarang. Segala sesuatu yang diizinkan berlaku dalam kehidupan kita, jelas satu fungsinya, mendidik kita jadi orang yang makin kuat. Seringkali kita mengeluh, kita berkata, apalagi yang kurang? Tuhan berkata, kurang kuat. Anda coba dorong, tekan, paksa dengan segala cara. Dan tidak bisa. Ada nasihat buat saudara. Terus dorong, terus tekan. Terus dihadapi. Belum sampai air mata darah yang keluar. Baru air mata buaya. Tekan, dorong. Keep on pressing. Jangan berhenti. Kalau itu karena kesalahan, Tuhan akan tunjukkan, bertobat. Tapi ada hal-hal yang terjadi. Justru karena engkau menunjukkan kesetiaan. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu suka mempermain-mainkan setan? Dia gak pernah permain-mainkan anak-anaknya. Tapi Tuhan suka mainan setan. Bukan main jalangkung, saudara. Dia mainan setan. Untuk apa? Diadu sama kita. Kalau ternyata iblisnya jauh lebih kuat, dia hajar terus sedikit, loyo, ada bagi kita lagi. Gak akan mungkin dibiarkan kita hancur. Ada banyak persepsi yang keliru. Mazmur berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya mau tanya, kalau Anda hidup berkenan di hadapan Tuhan dan langkahnya Tuhan tetapkan, bisa jatuh nggak? Hah? Berkenan.
berkenan. Langkahnya disiapkan, diatur Tuhan. Dan engkau membuktikan dirimu, engkau berkenan. Bisa gak jatuh? Bisa. Karena ayatnya berkata, apabila ia... Nah, Anda kalau lihat orang jatuh kok bingung? Dosa besar ini. Ayo, teorinya pinter, tapi di sini persepsinya masih lama. Kalau dia berkenan, apabila dia jatuh, tidak sampai, itu bedanya. Kalau Anda tidak berkenan, Anda jatuh, game over, saudara. Habis. Ada banyak hal yang nggak masuk di sini. Nggak masuk di sini tentang Tuhan. Saya nggak berkata lalu hiduplah sembarangan. Sampai sengaja engkau jatuh, kau berkata, orang berkenan kan jatuh. Gepeng, saudara, kalau caramu begitu. Nah, bisa. Hizkia sampai kepada pelaksanaan. Dia datang mencari Tuhan. Ini loh yang ajaib, saudara. Walaupun demikian, setelah dia tunjukkan sebuah kesetiaan yang luar biasa, toh pada akhirnya musuh datang juga. Tapi baca kisah itu sampai selesai. Itu musuh hanya sebagai bahan olok-olokan sebetulnya. Ketika mereka datang, sebetulnya mereka menghantar nyawa mereka sendiri. Dan Tuhan membuktikan dia menyertai umatnya dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Kadang-kadang hati kita sedih. Ada pergulatan yang cukup lama yang tidak pernah selesai. Sebagian orang tambah kurus karena pergumulan. Sebagian orang tambah gemuk karena stres dan dia makan terus. Ya, sebagian orang rambutnya rontok. Sebagian rambutnya putih. Sebagian tambah tebal. Kenapa? Dia pakai minyak rambut terus, saudara. Karena takut rontok rambutnya. Manusia bereaksi dengan beragam cara dan beragam rupa. Jangan dikira Tuhan tidak mengerti loh kesedihan hatimu. Dan buat kita selalu Tuhan itu terlambat. Kalau boleh kemarin selesai Tuhan. Sehingga hari ini aku bersuka cita. Tuhan berkata, aku sudah selesaikan 2000 tahun yang lalu katanya. Tapi kenyataannya kan, kita masih dapat di daging sampai hari ini. Siapa yang suka menikmati kesusahan? Coba angkat tangan. Ada. Anda hebat sekali, Pak. Aku sudah kesel capek, saudara. Please. Gak ada yang suka. Tapi harus. Kadang-kadang nikmati aja lah. Gimana lagi? Jalani hari demi hari. Ya, saya nggak bisa berteori seringkali. Jadi kalau sudah dia maunya dia dengan segala perhitungan, bukan ngawur ya, dengan segala perhitungan dia berkata, oke, cukup, selesai itu, selesai aja. Yusuf itu 13 tahun. Juru minuman, dia beritahu kamu akan ngalami begini-begini. Lepas nih, lupa. 2 tahun lupa. Lupa 2 tahun. Ya, kira-kira 2 tahun kemudian. Dan yang hebat, saudara, Tuhan itu sebenarnya punya skenario yang pernah saya ceritakan hari Minggu kemarin itu. Dunia ini panggung sandiwara. Kalau Firaunnya belum mimpi, sob, kalau lu keluar, Firaun belum mimpi, sob, lu jadi tukang soto paling-paling. Lihat tuh. Dengan segala respek kepada penjual soto loh, karena saya juga suka soto.
Coba kalau Anda jadi Yusuf, mau dipenjara berapa tahun? Satu aja Pak. Setahun? Enggak. Semenit. Coba Anda pikir, kalau dia keluar sebelum Firaun mimpi, jadi apa dia? Gelandangan. Tapi ditunggu Firaun harus mimpi. Karena begini, kalau 2 tahun sebelum Firaun mimpi dia dilepasin, dia pasti akan pulang kok. Ke kampung halamannya, mudik, dia pasti mudik. Rindu ayahnya, ya kan? Pas Firaun mimpi, juru minuman berkata, dulu pernah ada nih. Kemana orang yang gak ada sekarang? Siapa tahu rumahnya Yusuf. KTP pun kagak punya dia. Saya bisa ngerti gak timetable-nya Tuhan, waktunya Tuhan. Tapi memang konyol. Nunggu apa Tuhan? Nunggu Firaun mimpi. Kapan? Belum. Loh kok gak mimpi? Firaun susah tidur. Gak bisa mimpi. Dasar Firaun. Coba, kenapa harus nunggu? Ya harus itu kalau mau naik beneran tinggi. Kalau tidak, itu dijual jadi budak, masuk penjara, sia-sia. Seringkali kita nggak sabar. Dan kita berkata, sekarang Tuhan, sekarang. Aduh. Lu jadi gembel keluar sekarang. Tapi aku nggak paham Tuhan. Mau pilih mana? Mari bertahan saudara. Saya nunggu apa-apa. Firaun mimpi. Kau belum mimpi? Belum bisa tidur. Tunggu Firaun mimpi. Tunggu Firaun mimpi. Tunggu Firaun mimpi. Amen. Tunggu Firaun mimpi. Engkau boleh ngatahan, engkau boleh teriak. Please. Tunggu Firaun mimpi. Coba omong teman sebelahmu. Tunggu Firaun mimpi. Amen. Sabarlah. Tunggu Firaun mimpi. Tunggu Firaun mimpi. Kalau Anda mau keluar lebih cepat, jadi tukang kelontong. No, tukang kredit, tukang soto. Dengan segala hormat kepada warung soto yang saya cintai dalam Kristus Yesus Tuhan. Please, Anda pengen naik, tunggu Firaun mimpi. Dia pasti mimpi kok. Dia pasti mimpi. Tunggu dia mimpi. Jangan keluar bahkan 1 hari sebelum Firaun mimpi. Tetap itu antara jual soto dengan raja muda itu jauh. Tuhan, lepasin aku 1 hari lebih awal. Dia bilang tukang soto sob. Jeneng Yusuf pas itu. Soto Yusuf itu pas. Maaf yang namanya Yusuf. Tunggu Firaun mimpi. Tunggu Firaun mimpi. Amen. Siapa yang punya impian dalam hidupmu?